Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Sabtu 1 Juli 2023. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Bapak Ibu Saudara saya yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sebagian kecil dari begitu banyaknya firman kebenaran Tuhan, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang mempunyai hidup dan kehidupan kami. Begitu besar kasih setiamu ya Tuhan, sehingga Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Lanjutkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, inilah kami ya Tuhan, yang datang kepadamu hanya dengan nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, rehat atau renungan harian Toraya pada edisi kali ini kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, yaitu Matius pasal 11 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikian firman Tuhan. Renungan harian Toraya memberi judul pada hari penghakiman, atau dalam bahasa Toraja, Yake allo kadi paresan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pengajaran, nasihat, dan didikan akan menjadi emas bagi yang kepadanya itu ditujukan. Tetapi respon pendengar juga sangat menentukan apakah emas itu akan menjadi miliknya atau tidak. Ketika membaca perikop ini, kita menemukan sebentuk kemarahan yang meluap dalam kecaman yang disampaikan Kristus kepada 3 kota, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mereka akan celaka. Celaka yang dimaksud bukanlah celaka biasa karena terkait dengan ajaran Yesus tentang hari penghakiman, serupa eskatologi atau ajaran tentang akhir zaman. Mengapa? Karena mereka menolak untuk bertobat, padahal mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat dari Allah melalui Yesus Kristus di tengah-tengah mereka. Sebagai pembanding, Tuhan Yesus menyebut 3 kota dalam Perjanjian Lama yang telah dihancurkan: Tirus, Sidon, dan Sodom. Tanggungan Tirus, Sidon, dan Sodom bahkan akan lebih ringan dibanding Korazim, Betsaida, dan Kapernaum.
Ketiga kota dalam perjanjian lama itu tidak menyaksikan perbuatan Allah melalui Kristus. Apa yang bisa kita petik dari kecaman Tuhan Yesus ini? Yaitu Allah menghendaki pertobatan menyeluruh. Allah sudah menentukan kita untuk diselamatkan. Karena itulah Ia berinkarnasi melalui Yesus Kristus. Tetapi pertobatan yang menyeluruh harus dilakukan dan dijalani oleh manusia dalam respon kasih Allah tersebut. Di balik kecaman yang keras itu tersimpul ajakan juru selamat yang begitu lembut dan penuh kasih. Seperti dikatakan perikop selanjutnya, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Terdapat di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28. Sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan kita menyambut hari penghakiman dengan damai dan selamat. Bertobatlah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan selalu dengan firman-Nya yang baru saja kita dengar. Biarlah menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Kepadamu kami bersyukur pagi hari ini karena Tuhan sudah memelihara kami melewati malam. Bahkan Tuhan sudah boleh mengajari kami sebagai pengingat bahwa pada hari penghakiman Engkaulah yang menjadi hakim yang agung, yang akan menyatakan kesalahan dan kebenaran. Karena itu biarlah firman-Mu selalu menjadi pengajaran-pengajaran hidup yang mendidik kami untuk menjalani hidup secara benar, sehingga ketika pada akhirnya Engkau menjadi hakim atas kami, kami dapat berdiri di hadapan-Mu sebagai orang-orang yang sudah Engkau benarkan, dan bukannya kami berdiri dalam penyesalan yang tiada akhir. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah hari ini kami jalani dalam ketaatan kepada firman-Mu dan selalu takut pada penghakiman akhir daripada-Mu. Kami terus berdoa, hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu sebagai sapaan-sapaan pengajaran, kiranya terus Engkau berkati juga bersama keluarganya, sehingga selalu menjadikan firman-Mu sebagai didikan-didikan yang hidup. Bapa di surga, Engkau Tuhan yang selalu memelihara dan mengajari kami. Dan karena itulah selalu ada kehidupan. Itulah secara khusus yang boleh dialami oleh beberapa orang yang kami kasihi hari ini, bahwa mereka boleh mendapatkan pertambahan usia setahun dari Tuhan. Dan itu semua adalah bukti dari kasih Tuhan yang tiada henti-hentinya. Dan kiranya melalui pertambahan usia ini, kekasih-kekasih kami ini juga terus bertambah-tambah berkat melalui kehidupan yang akan mereka jalani. Itulah Joakim Vanes Palamba, Bapak Yosep Juli Karra Pesidenden, Gineung Pratidina Talesang, dan Bapak Julius Soyan. Tuhan, bahwa semua kisah ini adalah kasih dari Tuhan. Terpujilah Engkau selalu dengan hal indah yang dialami oleh kekasih-kekasih kami ini. Demikian juga biarlah hal indah kami jalani sebagai umat-Mu sepanjang hari ini dengan berbagai kesibukan di tempat kerja, di tempat usaha, dan di berbagai tempat di mana kami terus berjuang demi kehidupan. Kiranya rasa takut pada penghakiman Tuhan selalu ada. Demikian juga
Tuhan terus mengasihi orang-orang tua kami yang lanjut usia, anak cucu kami yang terus berjuang dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, bahkan bayi-bayi dalam kandungan. Kami juga terus berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing dan juga kerinduan dari saudara-saudara kami yang membangun rumah tangga. Bahkan berbagai persoalan-persoalan dalam rumah tangga, Tuhan kiranya terus menolong kami. Doa kami tidak henti-henti Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Jagailah mereka, bahkan sembuhkanlah. Kiranya perjuangan mereka untuk sembuh tidak sia-sia, khususnya kekasih kami Oma Salom dan Oma Palimbong yang sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya apa yang kami rindukan bersama akan diperoleh oleh mereka. Lanjutkan pemeliharaan kepada kami Tuhan. Tidak ada yang kami harapkan, hanyalah Engkau di dalam Yesus Kristus. Demikian juga mohon perlindungan untuk sesama kami, baik yang hidup bersuka cita maupun hidupnya susah. Bahkan kiranya pemerintah, baik pemerintah kami maupun pemerintah bangsa-bangsa, demikian juga gereja Tuhan di mana-mana boleh membawa damai sejahtera bagi sesama kami yang hidup dalam berbagai keadaan. Pelihara kami sepanjang hari ini Tuhan, kiranya kami selalu takut pada penghakiman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Jemaat terkasih, dalam ketaatan pada firman Tuhan, jalanilah hari ini dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sila jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.